Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kesa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian tengah semester mata kuliah e-bisnis dengan judul analisis bisnis digital pada usaha Albata Laundry. Sebelumnya, perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Ridwawin dengan NIM 2022-01037. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan usaha laundry Albata? Usaha laundry Albata adalah kegiatan bisnis yang memberikan layanan cuci pakaian, spray, bed cover, gorden, karpet, seragam, dan berbagai jenis kain lainnya dengan sistem pembayaran per kilogram atau per item. Dalam usaha ini, pelanggan cukup menyerahkan pakaian atau barang kotor mereka, kemudian pihak laundry akan mencuci, mengeringkan, menyetrika, dan mengemaskan sehingga siap diambil dalam keadaan bersih, rapi, dan wangi. Usaha laundry banyak diminati karena memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki kesibukan tinggi, tidak sempat mencuci pakaian sendiri, sehingga menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di lingkungan perkotaan maupun perumahan padat penduduk. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan bisnis model kanvas untuk laundry Albata? Bisnis model kanvas atau BMC adalah kerangka kerja strategi yang digunakan untuk menggambarkan secara menyeluruh bagaimana suatu bisnis beroperasi, menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai dari produk atau layanan yang ditawarkan. Dalam konteks Albata Laundry, BMC digunakan untuk menjelaskan bagaimana usaha laundry ini membangun sistem layanan yang efisien dalam memenuhi kebutuhan pelanggan akan pakaian bersih dan wangi. Albata Laundry menciptakan nilai dengan menyediakan layanan cuci, setrika, dan antar jemput yang cepat, praktis, serta terjangkau, menyampaikan nilai melalui pelayanan ramah, penggunaan deterjen berkualitas, dan promosi yang melalui media sosial, serta menangkap nilai dari pendapatan layanan cucian kilo, setrika saja, dan paket langganan pelanggan tetap. Melalui model bisnis ini, Albata Laundry mampu mempertahankan loyalitas pelanggan dan memperluas jangkauan pemasaran di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada komponen-komponen bisnis model kanvas. Di sini ada 9 komponen. Yang pertama ada key partners. Dalam key partners ada pemasok deterjen dan pewangi, ada penyediaan mesin cuci dan peralatan laundry, ada teknisi perawatan mesin, dan mitra pengiriman atau ojek online atau kurir lokal. Yang kedua ada key activity. Di sini dalam key activity ada penerimaan dan pencatatan pesanan, ada pencucian, pengeringan, penyetrikaan, dan pengemasan, ada layanan antar jemput pakaian, dan promosi di media sosial. Yang ketiga ada value promosi. Dalam value promosi ada layanan cepat dan bersih, ada harga terjangkau, ada antar jemput gratis di area tertentu, dan pewangi premium dan layanan ekspres. Yang keempat ada customer relationship. Dalam customer relationship ada komunikasi via WhatsApp dan Instagram, ada program pelanggan tetap atau diskon poin, dan respon cepat terhadap keluhan. Yang kelima ada customer segment. Dalam customer segment ada mahasiswa dan karyawan sekitar kampus, ada keluarga muda, dan kos-kosan dan rumah tetangga sekitar. Yang keenam ada key resource. Dalam key resource ada mesin cuci dan setrika, ada karyawan yang terlatih, ada kendaraan operasional, ada media promosi digital, dan sistem pencatatan pesanan. Selanjutnya yang ketujuh, channels. Dalam channels ada media sosial, ada Instagram, WhatsApp, Facebook. Ada rekomendasi pelanggan atau word of mouth dan lokasi strategis dekat kampus dan kos. Yang kedelapan ada cost struktur. Dalam cost struktur ada deterjen, air, listrik, pewangi, ada gaji karyawan, ada perawatan mesin dan kendaraan, dan bahan kemasan dan transportasi. Yang kesembilan ada revenue stream. Dalam revenue stream ada laundry kiloan, ada laundry satuan, ada jas, bed cover, dan gorden, dan antar jemput berbayar di luar area gratis. Selanjutnya stakeholder mapping. Apa sih yang dimaksud dengan stakeholder mapping? Stakeholder mapping merupakan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis pihak-pihak yang memiliki pengaruh dan kepentingan terhadap operasional dan perkembangan bisnis Albata Laundry. Dalam konteks Albata Laundry, stakeholder mapping digunakan
untuk memahami individu dan kelompok yang berperan penting dalam kelancaran layanan melalui dari pelanggan, karyawan, pemasok deterjen, hingga pemilik usaha dan mitra lingkungan sekitar. Melalui pemetaan ini, Alberta Laundry dapat menentukan strategis bisnis, strategis komunikasi, dan kolaborasi yang tepat untuk setiap pihak berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya. Misalnya, pelanggan memiliki kepentingan tinggi terhadap kualitas hasil cucian dan kecepatan layanan, sedangkan pemilik usaha memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan operasional. Dengan memahami peta stakeholder secara menyeluruh, Alberta Laundry dapat membangun hubungan yang efektif, meningkatkan kepuasan pelanggan, menjaga kualitas layanan, serta memperkuat posisi bisnis dalam persaingan jasa laundry di lingkungan sekitar. Stakeholder mapping. Di sini ada kategori stakeholder, nama atau pihak, dan peran dan kepentingan. Dalam kategori stakeholder ada 3, yaitu stakeholder primer, stakeholder pendukung, dan stakeholder kunci. Yang pertama, stakeholder primer. Yang termasuk dalam stakeholder primer, nama atau pihaknya yang pertama ada pelanggan atau customer. Peran dan kepentingannya menggunakan layanan laundry, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan orang-orang di sekitar. Kepentingan pada kualitas, harga, kecepatan, kenyamanan antar jemput. Berikut ada pemilik usaha atau owner. Peran atau kepentingannya mengambil keputusan utama atau strategi, harga layanan atau investasi, bertanggung jawab atas keuntungan dan keberlanjutan usaha. Dan yang ketiga ada karyawan laundry atau staf operasional dan kurir internal. Peran atau kepentingannya melakukan pencucian, setrika, packing, menerima pesanan, menjemput atau mengantar. Kepentingan pada keselamatan kerja, upah, dan jam kerja. Yang kedua ada stakeholder pendukung. Nama atau pihak yang termasuk dalam stakeholder pendukung yang pertama ada pemasok bahan atau deterjen, pewangi, kemasan. Peran dan kepentingan menyediakan bahan baku dan mendukung teknisi. Yang berikut ada teknisi mesin laundry. Peran atau kepentingannya menangani perawatan mesin. Yang berikut kurir antar jemput pakaian. Peran atau kepentingannya membantu layanan antar jemput agar tetap efisien. Yang ketiga ada stakeholder kunci. Nama atau pihak yang termasuk dalam stakeholder kunci yang pertama ada pemerintahan daerah. Peran atau kepentingannya menjamin legalitas dan izin usaha. Yang kedua ada platform digital. Peran atau kepentingannya meningkatkan visibilitas dan promosi digital. Dan yang ketiga komunitas sekitar atau pelanggan tetap. Itu peran dan kepentingannya membangun kepercayaan serta reputasi usaha di lingkungan sekitar. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan customer journey mapping? Customer journey mapping adalah proses untuk menggambarkan seluruh perjalanan pengalaman pelanggan ketika berinteraksi dengan layanan Alberta Laundry, mulai dari saat mereka pertama kali mengenal usahanya hingga akhir menjadi pelanggan setia dan mau merekomendasikannya kepada orang lain. Dalam konteks laundry Alberta, customer journey mapping membantu membangun apa yang dialami pelanggan di setiap tahap, mulai dari bayar promosi di Instagram, mempertimbangkan harga, melakukan pesanan via WhatsApp, menerima layanan antar jemput, hingga memberikan testimoni. Dengan pemetaan ini, usaha dapat mengidentifikasi touch point, kebutuhan pelanggan, masalah yang mereka hadapi, serta peluang perbaikan layanan. Mulai customer journey mapping, Laundry Alberta dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh, menciptakan pengalaman yang lebih nyaman bagi pelanggan, serta membangun hubungan jangka panjang yang membuat mereka puas dan loyal terhadap pelayanan Alberta Laundry. Yang pertama, entertainment. Di sini ada aspek dan penjelasan. Aspek yang pertama, what do you and feel, apa yang dipikirkan dan dirasakan. Penjelasannya, yang pertama, aku nggak sempat nyuci, tugas kuliah numpuk. Penjelasan yang kedua, yang penting pakaian tetap kering, wangi, dan enggak mahal. Penjelasan yang ketiga, jangan sampai baju gelap atau terbuka. Penjelasan yang keempat, kalau bisa sih laundrynya jemput ke kos biar praktis. Aspek yang kedua, what the see, apa yang dilihat. Penjelasannya yang pertama, banyak laundry di sekitar kampus dengan promo berbeda. Penjelasan yang kedua, iklan di Instagram dan produk laundry suatu hari jadi. Penjelasan yang ketiga, teman-teman kos pakai jasa laundry yang sama. Aspek yang ketiga, what the hear, apa yang didengar. Penjelasan yang pertama, rekomendasi dari teman sekamar
wangi banget, cepat juga. Penjelasan yang kedua, info promo di status WhatsApp. Penjelasan yang ketiga, ulasan positif di Google Maps. Aspek yang keempat, what the see and do. Apa yang dikatakan dan dilakukan. Penjelasan yang pertama, aku malas nyuci sendiri, mending laundry aja. Penjelasan yang kedua, menghubungi lewat WhatsApp untuk jemput pakaian. Penjelasan yang ketiga, posting pengalaman story di Instagram kalau hasilnya bagus. Aspek yang kelima, masalah dan kekhawatiran. Penjelasan yang pertama, takut baju hilang atau rusak. Penjelasan yang kedua, waktu pengerjaan terlalu lama. Penjelasan yang ketiga, pewangi terlalu menyengat atau tidak cocok. Aspek yang keenam, harapan atau keuntungan. Penjelasan yang pertama, proses cepat, hasil bersih, rapi, dan wangi lembut. Penjelasan yang kedua, bisa diantar ke kos tanpa biaya tambahan. Penjelasan yang ketiga, dapat poin atau diskon untuk pelanggan tetap. Customer journey yang kedua, user person atau persona lengkap. Di sini ada elemen dan deskripsi. Nama Gladys Febriano, usia 21 tahun, pekerjaan atau status mahasiswa, mendapat relokasi Karangklasem Purwokerto Selatan, pendapatan atau uang saku 1.200.000 sampai 1.500.000 per bulan. Tujuan dan kebutuhan yang pertama ada ingin pakaian selalu bersih, rapi dan wangi tanpa menghabiskan waktu. Yang kedua, menginginkan layanan antar jemput agar lebih praktis. Perilaku digital yang pertama, aktif Instagram dan WhatsApp. Yang kedua, sering melihat promo laundry di media sosial. Yang ketiga, mengandalkan ulasan Google Maps sebelum mencoba layanan baru. Motivasi umum, efisien waktu, kemudahan, dan hasil laundry yang memuaskan. Masalah atau hambatan yang pertama, sulit meluangkan waktu mencuci. Yang kedua, pengalaman buruk dengan alwatan sebelumnya, atau pakaian tak tukar, atau wangi terlalu kuat. Ekspektasi terhadap layanan yang pertama, pakaian diambil dan dikirim tepat waktu. Yang kedua, komunikasi cepat melalui WA. Yang ketiga, hasil bersih dan wangi lembut. Kutipan representatif yang pertama, aku cuma butuh laundry yang cepat hingga kering dan bisa jemput ke kos. Customer journey mapping yang ketiga, customer journey mapping dari bisnis hingga advokasi. Di sini ada step, touch point atau titik kontak, customer action atau tindakan pelanggan, customer experience atau pengalaman pelanggan, pain point atau kendala, dan overtime atau peluang. Step yang pertama, awareness. Touch point atau titik kontak, Instagram, WhatsApp, status, browser kampus, papan nama, laundry. Customer action atau tindakan pelanggannya, bayar promo Albatal Laundry di Instagram atau status WhatsApp teman. Customer experience atau pengalaman pelanggannya, tertarik mencoba karena harga dan promo menarik. Selanjutnya, pain points atau kendalanya, terlalu banyak pilihan laundry di sekitar kampus. Dan yang terakhir, poin overtime atau peluang, yaitu membuat pesan promosi yang jelas, menarik, dan konsisten di media sosial. Step yang kedua, consideration. Touch point atau titik kontaknya, Instagram, Google Maps, ulasan pelanggan, testimoni teman. Customer action atau tindakan pelanggan, yaitu membandingkan harga, layanan, dan ulasan dengan laundry lain. Customer experience atau pengalaman pelanggannya, masih ragu karena kurang tahu keunggulan Albatal Laundry. Pain points-nya atau kendalanya, kurang informasi detail tentang harga dan layanan. Dan overtime-nya, menampilkan testimoni pelanggan dan daftar harga secara transparan. Step yang ketiga, purpose action. Touch point atau titik kontaknya, WhatsApp, telepon, lokasi, laundry. Sedangkan customer action atau tindakan pelanggannya, menghubungi via WhatsApp untuk order dan jadwal jemput pakaian. Customer experience atau pengalaman pelanggannya, senang karena proses pemesanan cepat dan ramah. Terus pain points atau kendalanya, proses pemesanan kadang lambat jika admin sibuk, dan
semakin cepat selesai, dan paling poinnya keterlambatan pengantaran kadang terjadi di jam sibuk, dan overtime-nya menawarkan diskon untuk pelanggan tetap dan sistem kolonialitas. Step yang kelima, advokasi. Touchpoint atau titik kontak Instagram, mulut ke mulut, testimoni pelanggan. Customer experience atau tindakan pelanggannya merekomendasikan Alberta Laundry ke teman dan posting di media sosial. Customer experience atau pengalaman pelanggannya bangga jadi pelanggan karena pelayanan yang cepat. Pain points atau kendalanya, tidak ada program penghargaan untuk pelanggan yang merekomendasikan. And overtime-nya membuat program referral atau hadiah untuk pelanggan yang membawa pelanggan baru. Selanjutnya, tantangan dan strategi bisnis digital untuk Laundry Alberta. Tantangan yang pertama, persaingan usaha laundry yang semakin banyak di sekitar wilayah operasional. Yang kedua, ketergantungan pada cuaca untuk proses pengeringan. Yang ketiga, keterbatasan teknologi digital. Dan keempat, ketergantungan pada tenaga kerja. Di sini juga ada strategi. Strategi yang pertama, meningkatkan diferensiasi layanan. Yang kedua, menggunakan alat pengering dan mesin berkualitas. Yang ketiga, menstandarisasi SOP layanan. Dan keempat, menerapkan sistem digital sederhana. Terakhir, kesimpulan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Laundry Alberta memiliki model bisnis yang jelas dan berfokus pada layanan cepat, bersih, dan praktis dengan harga terjangkau. Pemetaan stakeholder menunjukkan bahwa pelanggan, karyawan, pemasok, dan platform digital memiliki peran penting dalam mendukung operasional usaha. Melalui Customer Journey Mapping, terlihat bahwa pengalaman pelanggan dapat meningkatkan melalui pelayanan yang konsisten, komunikasi digital yang lebih aktif, serta proses antarjemput yang lebih efisien. Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi dan peningkatan kualitas layanan menjadi kunci agar Laundry Alberta dapat terus bersaing dan berkembang di lingkungan sekitarnya. Sekian dari pemaparan proyek e-bisnis dengan studi kasus analisis bisnis digital pada usaha Alberta Laundry. Sekian dan terima kasih.